Engkau telah memberikan roti surgawi yang marilah doa sesudah. Ya Allah, Engkau telah menyegarkan kami dengan santapan surgawi. Sertailah kami selalu dan lindungilah kami umat kesayangan-Mu. Kami mohon jadikanlah kami layak menerima keselamatan Engkau dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Silakan kita mendengarkan informasi diberikan oleh Paroki Santo Paulus Palu. Ucapkan terima kasih kepada Pastor Paroki, Pastor Yanus Yakob Aloper yang telah kesempatan bisa pada kedua hari ini. Beberapa informasi. Yang pertama, tanggal 11 September akan dilaksanakan penerimaan sakramen Krisma di Paroki Santo Paulus Palu. Untuk penerimaan sakramen Krisma ini, beberapa hal perlu disampaikan. Pembinaan calon Krisma sudah berjalan. Dibedakan pembinaan calon Krisma untuk anak-anak dan calon Krisma untuk orang dewasa. Metode dan cara pendampingan berbeda untuk anak-anak dan orang dewasa. Mohon para calon Krisma memperhatikan jadwal pembinaan yang sudah disusun oleh tim katekesi paroki dan mengikuti setiap materi pembinaan. Sesudah misa kedua jam 10 pagi ini ada pertemuan pastor penanggung jawab dan tim katekesi persiapan penerimaan sakramen Krisma untuk merancang kegiatan pada saat penerimaan Krisma. Kedua, pada bulan ini akan diedarkan amplop dana solidaritas Gereja Universal dari Keuskupan. Amplop ini tujuannya adalah meminta partisipasi umat beriman seluruhnya untuk membantu karya-karya misi Gereja Universal. Hasil amplop dana solidaritas ini tinggal di paroki, tetapi akan dikirim seluruhnya ke Keuskupan dan selanjutnya ke Roma. Mohon kerelaan kita untuk membantu karya-karya misi gereja. Ketiga, terima kasih kepada para donatur yang sudah rela hati membantu penyelesaian pembangunan gereja Stasi Labu 4. Paroki melalui sesi sadana tetap memohon bantuan dana dari umat untuk membantu penyelesaian pembangunan gereja ini yang akan diresmikan dan diberkati pada bulan September 2025. Keempat, tanggal 14-15 Agustus, tim monitoring program dan budget dari Keuskupan akan turun menutup laporan keuangan paroki tahun 2024 dan memeriksa budget paroki tahun 2025. Mohon Bendahara Stasi, wilayah rohani dan kelompok kategorial memasukkan laporan keuangan tahun 2024 sampai dengan Juli 2025 melalui bendahara atau sekretariat paroki. Karena tanpa laporan keuangan dari stasi, wilayah rohani dan kelompok kategorial, kita tidak dapat menutup laporan keuangan paroki kita di tahun 2024. Kelima, Pastores dan DPP menyampaikan banyak terima kasih kepada pengurus dan umat wilayah rohani, pengurus kelompok kategorial, para donatur yang sudah mensukseskan kegiatan peresmian seminari KPA Palolo dan juga rekoleksi Pastores Unio Keuskupan Manado. Pastores merasakan
kepemimpinan yang luar biasa dari umat Santo Paulus dan Santa Maria Malu dan merasakan kegembiraannya. Untuk itu semua sekali lagi terima kasih banyak. Tuhan membalas kerelaan dan pengorbanan umat dengan berkat yang melimpah. Demikian beberapa informasi dari Santo Paulus Malu. Terima kasih. Sebagai tambahan nanti seperti dikatakan Senin dan Sabtu, tapi sebenarnya Senin sampai dengan Sabtu setiap hari ada misa di gereja ini saja jam 3. Selanjutnya juga ada penegasan diambilkan solidaritas gereja universal diadakan pada bulan ini. Kita mungkin sudah biasa solidaritas ini, tapi memang tahun lalu tidak diadakan sehingga kebijakan pastor syukuran Natal tahun lalu memang dibagi dua untuk sebagai dana solidaritas gereja universal yang karena tidak dijalankan solidaritas untuk ekspor dan solidaritas, sehingga kita menjalankan solidaritas lagi sudah tahun berjalan. Jadi ambil kebijakan dari lalu syukuran Natal memang tidak dibagi dua syukuran dana solidaritas, karena ini merupakan kewajiban dari seluruh umat beriman, keluarga-keluarga kita memberikan bantuan kepada gereja universal, dan dana ini langsung dikirim ke keuskupan selanjutnya ke Roma, tidak dikirim di paroki. Yang keempatnya apa adalah supaya negara-negara gereja dunia ketiga yang makan kita di Indonesia juga boleh memperoleh bantuan melalui dana solidaritas gereja universal. Ketika kita ini dikelola oleh propaganda ini di Roma, sehingga kalau ada paroki yang membutuhkan biasanya boleh mengajukan ke Roma, dan biasanya tidak dipelajari dan sepatutnya dibantu, maka mereka akan memberikan bantuan. Jadi kita bangga karena meskipun mungkin kecil, sederhana kita punya sumbangan, tetapi sampai di Roma. Ini yang menjadi kebanggaan dan berguna juga untuk gereja-gereja yang sangat membutuhkan tersebut. Untuk kegiatan monitoring dan posting laporan keuangan paroki tahun 2024 itu dimajukan tidak tanggal 14, tapi tanggal 11 bulan saja, karena ada kegiatan rapat di Manado, sehingga tanggal 11 monitoring ini posting di tanggal 11 Agustus di paroki kita. Jadi sebenarnya untuk laporan ini sudah sampai bulan September sudah masuk, sehingga September 2024 sudah dimasukkan Oktober sampai Desember 2024, sekaligus juga Januari sampai bulan Juni 2025 stasi wilayah rohani dan teritorial. Memang seperti tadi dimasukkan kalau tidak ada laporan ini, karena ada dalam aplikasi, maka kalau tidak ada laporan di wilayah rohani, maka kita tidak bisa menentukan laporan keuangan. Jadi mohon dimasukkan. Jadi laporan keuangan ini tidak dimasukkan supaya pastor menologi, supaya pastor lihat di wilayah rohani yang memberikan kemudian banyak doi, supaya pastor meminta, tidak. Ini aturan administrasi gereja, sehingga perlu dilaporkan. Sama dengan bendahara paroki juga harus melaporkan supaya kita mengetahui keadaan keuangan. Tapi juga supaya keuskupan juga tahu paroki Santo Paulus laporan keuangannya seperti ini. Jadi mohon kerelaan kita, sedang kita soal administrasi keuangan. Tapi juga jangan kita bertindak bodoh, gegabah. Bukan langsung menunggu di laporan keuangan habis itu paroki satu. Pastor semuanya banyak doi. Kan itu caranya. Mari kita profesional membuat administrasi dan wilayah rohani, membuka juga paroki supaya kita juga administrasi keuangan kita juga tertib. Saya kira itu saja sebagai tambahan. Terima kasih untuk bersama kita pada hari ini biasa yang
sudah seperti yang kita sepakati. Bisa kita bangun berdiri, kita berani kasih Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pertemuan sebentar yang ini untuk persiapan menerima sakramen Krisma kita buat di center pada jam. Saudara-saudari pergilah, misa sudah selesai. Thank you.